Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Isti Pratiwi, NIM D101-21092. Dan di samping saya, perkenalkan nama saya Darus Syahada dengan NIM D101-20085. Kami perwakilan dari kelompok 8. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Gabriela Almasari Datuan, SHMH, selaku salah satu dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Karena kelompok genap, kami ditugaskan untuk mencari perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Nah, olehnya itu, kelompok 8 mengambil salah satu perjanjian internasional yang sangat populer dan banyak dikenal oleh orang-orang, yaitu Konvensi Wina tahun 1969. Yang pertama adalah latar belakang Konvensi Internasional Wina. Sejarah perjanjian internasional itu dimulai dengan diadakannya sebuah konvensi di Wina, Austria tahun 1969 dan dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional. Konvensi Wina atau Vienna Convention on the Law of Treaties adalah suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional yang berlangsung pada 23 Mei tahun 1969 dan memasuki into force pada 27 Januari tahun 1980. Sebelum diadakannya Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian antar negara secara bilateral maupun multilateral ini diselenggarakan dengan asas-asas dan persetujuan dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional antar negara sebelum tahun 1969 diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang dasarnya ada pada praktek negara dan keputusan dari Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional yang sudah tidak eksis lagi. Juga didasarkan pada pendapat para ahli hukum internasional. Konvensi Wina ini disusun oleh International Law Commission atau ILC of the United Nations yang memulai pekerjaannya sehubungan dengan konvensi ini dari tahun 1949. Selama 20 tahun persiapan, ILC sudah mengumpulkan beberapa versi draft dari konvensi ini dan komentar yang dikumpulkan melalui petugas pelapor khusus, di mana petugas pelapor khusus ILC ini terdiri dari beberapa orang, di antaranya ada James Brearley, ada Hans Lauterpacht, Gerald Fitzmaurice, dan Humphrey Waldo. Pada tahun 1966, ILC telah mengadopsi 75 draft artikel yang menjadi dasar dari pekerjaan finalnya. Selama 2 sesi di tahun 1968 dan 1969, Konvensi Wina telah lengkap dan dapat diterapkan pada 22 Mei tahun 1969 dan ditandatangani pada esok harinya 23 Mei tahun 1969. Kemudian sumber dan jumlah peserta. Dilihat dari sumber dan jumlah peserta dari konvensi ini, perjanjian ini dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Di antaranya ada Cina, Inggris, Spanyol, dan Rusia. Dan perjanjian ini juga terbuka untuk negara-negara lain yang ingin mengadopsi isi perjanjian ini. Perjanjian ini dikatakan perjanjian multilateral karena melibatkan 2 lebih negara, yang dimana dari proses pembentukan hingga ratifikasi, perjanjian ini melibatkan beberapa negara, yang diharapkan hak dan kewajiban dari beberapa negara tersebut dapat terlaksana dengan tetap memperhatikan kedaulatan suatu negara. Nah, kemudian apa sih isi dari Konvensi Internasional Wina itu sendiri? Karena dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional, tentunya konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan atau kode of conduct yang mengikat mengenai perjanjian internasional. Jadi Konvensi Wina tahun 1969 menjadi rujukan pertama dan utama jika subjek-subjek hukum internasional ingin melakukan perjanjian internasional, baik itu secara multilateral atau secara bilateral. Melalui konvensi ini, semua ketentuan mengenai perjanjian-perjanjian internasional itu diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi, hingga pengunduran diri negara dari suatu perjanjian internasional. Dahulu, di awal berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara melakukan hubungan negara
atau hubungan kerjasama atau perjanjian itu hanya berdasarkan kebiasaan, belum dijadikan sebagai dokumen tertulis. Tahap-tahap pembuatannya pun masih tergolong sederhana, sehingga rentan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian itu. Suatu perjanjian yang mengikat, yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya, dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh negara-negara anggota Vienna Convention tersebut. Tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah jika ada tren internasional baru. Selanjutnya yaitu sifat pelaksanaannya. Konvensi Wina tahun 1969 ini akan dianggap telah tercapai tujuannya apabila telah terjadi kesepakatan perjanjian internasional yang proses dan tujuan akhirnya sesuai dengan muatan yang ada di dalam Konvensi Wina tahun 1969, dan telah terbentuk peraturan perundang-undangan suatu negara mengikuti mekanisme tata cara pembuatan pada Konvensi Wina tahun 1969. Waktu berlaku Konvensi Wina tahun 1969 ini ialah 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969. Tanggal ini merupakan draft yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional diselenggarakan suatu konferensi internasional di Wina dan untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut. Sehingga pada akhirnya konferensi menghasilkan Vienna Convention on the Law of Treaties yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei tahun 1969. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-30 setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi ke-35. Untuk setiap negara yang meratifikasi atau mengaksesi konvensi setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi ke-35, konvensi akan mulai berlaku pada hari ke-30 setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi oleh negara tersebut. Selanjutnya yaitu fungsinya. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan khusus atau Badan Tenaga Atom Internasional atau para pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh negara lain yang diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi pihak pada konvensi sebagai berikut. Sampai 30 November 1969 di Kementerian Federal untuk Urusan Luar Negeri Republik Austria, dan kemudian sampai 30 April 1970 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa New York. Selanjutnya yaitu proses pembentukannya. Yang pertama yaitu tanda tangan. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua anggota negara atau anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan khusus atau Badan Tenaga Atom Internasional atau para pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh negara lain yang diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi pihak pada konvensi sebagai berikut, yaitu sampai 30 November 1969 di Kementerian Federal untuk Urusan Luar Negeri Republik Austria, dan kemudian sampai 30 April 1970 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Yang kedua yaitu ratifikasi. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang terakhir yaitu aksesi. Konvensi ini akan tetap terbuka untuk aksesi oleh setiap negara yang termasuk dalam salah satu kategori yang disebutkan dalam pasal 81. Instrumen-instrumen aksesi harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sistematika Konvensi Wina tahun 1969. Yang pertama yaitu judul. Judul yaitu nama yang dimaksud bagi perjanjian internasional yang bersangkutan, materi pokok yang diatur dengan perjanjian internasional yang bersangkutan. Sering pula dimuat nama tempat dilangsungkan atau ditandatanganinya suatu perjanjian internasional. Judulnya yaitu Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional. Yang kedua yaitu preambul atau pembukaan. Pembukaan yaitu bagian pokok perjanjian internasional yang merupakan permulaan pengucapan suatu perjanjian internasional. Meliputi negara-negara pihak pada konvensi, yaitu mempertimbangkan, mengakui, memperhatikan, menegaskan, mengingat prinsip-prinsip, percaya,
dan menegaskan. Yang ketiga yaitu klausula substantif. Klausula substantif sering juga disebut dengan istilah dispositive provisions atau ketentuan yang bersifat mengatur. Atau batang tubuh perjanjian internasional, klausula ini terdiri dari pasal-pasal yang mengatur inti persoalan atau materi pokok perjanjian internasional. Dari pasal-pasal inilah dapat dikemukakan hukum internasional positif yang berlaku bagi materi yang bersangkutan. Klausula substantif inilah yang merupakan bagian pokok terpenting perjanjian internasional yang bersangkutan. Klausula substantif ini meliputi beberapa pasal yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 80. Yang keempat yaitu pembuktian formal. Pembuktian formal yaitu bagian pokok perjanjian internasional yang berwujud pembuktian formal merupakan pengakuan atau pembenaran terhadap penanda tanganan perjanjian internasional. Bagian inilah yang memuat hal-hal yang bersifat testimonium. Selain itu juga dimuat tanggal dan tempat penandatanganan perjanjian internasional. Nah, pembuktian formal ini dimuat dalam pasal 81 sampai dengan 85. Yang terakhir yaitu tanda tangan delegasi atau full powers, yang mana bagian ini adalah bagian akhir suatu perjanjian internasional pada umumnya memuat tanda tangan para utusan. Baik, cukup sekian video dari kami. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Kalau suka dengan video ini, silahkan like. Dan kalau ada saran atau kritik, silahkan komen. Saya Isti Pratiwi. Dan saya Darus Syahada. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.